Shalom adik-adik yang di rumah. Ketemu lagi, kita akan bersama-sama dengan teman-teman kalian di rumah masing-masing untuk berbakti, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yuk, hari ini Lause undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, kami bawa pujian. Yuk kita mau dengan bernyanyi dengan bertepuk tangan. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Korban pujian dan syukur. Pujian dan syukur. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan tutup mata, lipat tangan untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk kami memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, setiap kami masing-masing untuk kami dapat dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, untuk kami dapat menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mengucapkan terima kasih buat teman-teman kalian yang sudah mengirim. Makin banyak teman-teman kalian yang mengirim video ke Lause. Yuk kita saksikan yuk kompilasi ayat hafalan dari teman-teman kalian. Hafalan Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesama. Ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dipunyai sesama. Bahasa hari ini Mera akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini, yaitu Keluaran 20 ayat 17 yang berbunyi, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih Lause, Shalom. Shalom Lause, sekarang kita buat hafalan. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saya Sabtu akan menghafalkan ayat hafalan yaitu Keluaran 20 ayat 17 yang berbunyi, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan. Jempol buat kalian ya. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali beberapa pelajaran yang sudah kita dengar, yaitu tentang hukum Allah, 10 perintah Allah. Tapi kita tidak akan mengulang semuanya, karena ada teman-teman kalian yang baru bergabung dengan kita selama 3 minggu. Kita akan mengulang cerita hanya selama 3 minggu. Nah, adik-adik, kita akan mengingat kembali dengan mengevaluasi apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita sudah dengar. Ya, siapkan diri kalian, siapkan pena, alat tulis, bukunya, siapkan Alkitabnya untuk kalian melakukan evaluasi pada minggu ini. Nah, sebelum kita evaluasi, yuk kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan hati-hati, gunakan pikiranmu, gunakan matamu, gunakan mulutmu. Ya. Hati-hati gunakan pikiranmu, hati-hati gunakan pikiranmu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan pikiranmu, hati-hati gunakan mata. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan matamu. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk kita melakukan evaluasi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin kami sepanjang minggu ini. Kami hendak sebentar kami akan melakukan evaluasi, mengingat kembali apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pelajari Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, Tuhan, mengingat kembali apa yang sudah kami pahami, yang sudah kami mengerti. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan melakukan evaluasi di kelas Galatia dan kelas Efesus. Nah, sudah siap ya? Kita akan mulai dengan evaluasi kita. Kalian masih ingat kan tentang hukum Allah yang ke-8? Jangan mencuri. Nah, mengapa orang mencuri? Mencuri dimulai dari hati yang tidak mau menyenangkan Allah. Kalau kalian lihat gambar-gambar di sini, kalian dapat lihat bahwa setiap anak di dalam gambar
ini dapat membuat mereka melanggar perintah yang ke-8. Nah, kalian lihat itu ada si Sally yang egois, tidak mau berbagi makanannya. Ada pula Louis si pemalas yang tidak mau bekerja, malah dia tertidur. Ada juga si Greta, adalah anak yang serakah, selalu ingin lebih. Ada juga Dennis, si kurang ajar, tidak menghormati orang lain dan harta benda mereka. Dia malah mencoret-coret tembok orang lain. Nah, pertanyaannya, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku terkadang memiliki sikap seperti salah satu dari mereka? Lose ulangi, apakah aku terkadang memiliki sikap seperti salah satu dari mereka? Pertanyaan kedua, kepada siapakah aku harus meminta pengampunan dan pertolongan? Kepada siapakah aku harus meminta pengampunan dan pertolongan? Untuk pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan hukum Allah yang ke-9. Hukuman apa yang Allah berikan di Perjanjian Lama kepada seseorang yang memberikan kesaksian dusta kepada orang yang tidak bersalah di pengadilan? Kalian bisa lihat di kitab Ulangan 19 ayat 18b sampai 19a. Sebelum menjawab pertanyaan kedua dan ketiga, kalian baca terlebih dahulu di kitab Amsal 12 ayat 22. Untuk pertanyaannya yang kedua adalah, bagaimana seorang pendusta di mata Allah? Pertanyaan nomor 3, bagaimana orang yang mengatakan kebenaran di mata Allah? Nah, untuk perintah Allah yang ke-10, kalian dapat menjawab pertanyaan yang ada di layar, gambar yang ada di layar. Apa yang dituntut dalam perintah Allah yang ke-10? Kalian menjawabnya dengan mengikuti garis-garis yang menghubungkan huruf dengan lokasinya di bagian atasnya. Kalian akan menemukan sikap hati yang dituntut perintah 10 dari kita. Lalu yang paling bawah, gambar yang paling bawah adalah mengisi huruf yang hilang dengan menggunakan huruf-huruf di kotak sampingnya untuk menemukan jawabannya, yaitu jawaban dari apa yang dilarang dalam perintah Allah yang ke-10. Nah, itu tadi adik-adik pertanyaan-pertanyaan untuk evaluasi kita pada minggu ini, untuk mengingatkan kita kembali atas cerita yang sudah kita dengar selama 3 minggu berturut-turut. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam doa. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami, mengingatkan kami kembali untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, bukan saja kami hanya mendengar firman-Mu atau kami hanya mengerti firman-Mu. Kami rindu, kami melakukan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu menjadi pedoman hidup kami, menjadi hal yang dapat kami lakukan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan, Engkau ditinggikan. Terima kasih Bapa, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, itu tadi evaluasi buat kalian ya. Kalian bisa menjawabnya dan kalian bisa menjawabnya di kertas, ditulis di kertas jawaban evaluasi ya. Pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, nomor 3 ya. Itu tadi ada pertanyaan 3 gambar. Nah, di masing-masing gambar mungkin ada A, B, C ya. Nanti kalian bisa menuliskannya di kertas dan kalian foto, kalian kirim ke Lose supaya Lose bisa lihat jawaban-jawaban dari kalian. Ya, yuk Lose tunggu jawaban evaluasinya ya.
Paling lambat dikirim ke Lose hari Jumat, jangan lebih dari hari Jumat karena Lose harus periksa mana-mana jawaban kalian yang paling benar ya. Nanti akan ada hadiah buat jawaban kalian yang paling benar. Yuk, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Hari ini kita tidak akan ada ayat hafalan yang dibagi karena kita melakukan evaluasi. Yuk kita akan siapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Yesus jadi milikmu. Ya, kita akan tutup ibadah kita pada minggu pagi ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat ibadah yang kami ikuti pada minggu pagi ini. Terima kasih kami dapat meninggikan nama Tuhan, kami dapat mengingat kembali firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, terlebih kiranya Engkau menolong kami untuk melakukan firman yang sudah kami dengar dan sudah kami mengerti Tuhan. Tuhan mampukan kami, Roh Kudus memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.